Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Diusir suamiku saat aku hamil 8 bulan. Aku ditolong dan dinikahi pria tua yang ternyata dia adalah pemilik perusahaan suamiku. Shiva melipat baju satu persatu, merapikannya di dalam lemari kecil di sudut kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter. Sesekali ia mengusap perutnya yang semakin membesar. Usia kandungannya sudah menginjak 8 bulan, dan ia bisa merasakan gerakan kecil dari dalam, seperti tendangan halus dari buah hatinya. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang pucat karena kelelahan. Suara klakson motor dari luar kontrakan menyentaknya. Ia menoleh cepat, berharap itu suara Arfan, suaminya. Namun suara itu segera berlalu, berganti dengan suara pedagang bakso yang lewat. Ia menarik napas, menatap pintu yang tetap tertutup rapat. Sudah 3 hari Arfan tidak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak ada pesan. Tangannya kembali merapikan baju, tetapi pikirannya melayang pada masa-masa awal pernikahan mereka. Arfan adalah lelaki yang ia kenal saat masih bekerja sebagai kasir minimarket di kampung halamannya. Arfan datang ke kampung sebagai staf dari salah satu perusahaan distribusi makanan. Ia sering mampir untuk memantau stok, dan dari sanalah benih perkenalan mereka tumbuh. Tak butuh waktu lama bagi Shiva untuk jatuh cinta. Arfan tampak dewasa, bertanggung jawab, dan sopan. Ia tak menyangka lamaran itu datang begitu cepat. Arfan datang ke rumah dengan membawa orang tuanya. Meski keluarganya sempat ragu karena perbedaan latar belakang, Shiva mantap menerima lamaran itu. Cintanya membuatnya yakin. Setelah menikah, ia diboyong ke kota. Awalnya semuanya tampak indah. Arfan membawanya tinggal di kontrakan kecil, tapi cukup nyaman untuk berdua. Arfan sering mengajaknya jalan sore, membelikannya makanan favorit, dan tak jarang mencium keningnya sambil berbisik bahwa Shiva adalah keberuntungan dalam hidupnya. Namun semua itu berubah perlahan. Arfan mulai sering pulang larut malam. Ia mulai membawa pekerjaan ke rumah, meski Shiva tahu pekerjaannya tak seberat itu. Ia juga mulai lupa hari ulang tahun Shiva. Bahkan saat Shiva hamil pun, Arfan hanya mengucapkan selamat dengan gumaman tanpa pelukan. Shiva mulai merasakan kehampaan. Terdengar suara pintu kamar tetangga dibuka keras, menyadarkan Shiva dari lamunannya. Ia berdiri perlahan, mengelus punggungnya yang nyeri. Lalu berjalan ke dapur, menyalakan kompor dan mulai menanak nasi. Ia sudah terbiasa makan sendiri. Makanan untuk 2 orang tetap ia siapkan, berharap Arfan tiba-tiba pulang dan mau makan bersamanya seperti dulu. Setelah nasi matang, ia menata lauk seadanya, telur dadar dan tempe goreng. Ia menata 2 piring di meja. Tapi waktu berlalu. Lampu jalan menyala. Malam turun, dan Arfan tak juga datang. Shiva duduk di kursi kecil. Ia menatap sepasang piring itu lama. Ia mengambil piring miliknya, mulai makan pelan-pelan. Di sela-sela kunyahan, ia menahan air mata. Bukan karena makanannya hambar, tapi karena kesepian yang makin lama makin mencengkram. Sesudah makan, ia mencuci piring dan membersihkan dapur. Hujan mulai turun di luar. Ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menyelimuti tubuhnya dengan selimut tipis. Tangannya kembali mengelus perutnya yang besar. "Nak, sabar ya. Emma belum tahu harus bagaimana," bisiknya lirih. Petir menyambar sesekali. Angin berdesir membuat jendela bergoyang. Shiva beranjak ke kamar dan merebahkan diri perlahan. Ia menatap langit-langit kamar. Kainnya kusam. Beberapa bagian sudah mulai berlubang kecil. Tapi ia tetap bersyukur karena masih punya tempat untuk berteduh. Paginya, ia bangun lebih awal. Membasuh wajahnya di kamar mandi luar, lalu mulai menyapu halaman kecil depan kontrakan. Ibu-ibu tetangga lewat dan menyapa. Shiva membalas dengan senyum ramah. "Suaminya nggak pulang-pulang ya, Mbak?" tanya salah satu ibu, tanpa niat menyakiti. Shiva hanya tersenyum tipis. "Masih sibuk kerja, Bu." Ia tahu kabar tentang Arfan yang sering terlihat bersama wanita lain di kantor sudah mulai menyebar. Tapi ia memilih diam. Ia yakin Arfan hanya sedang tertekan. Ia tak ingin mempermalukan suaminya. Hari itu Shiva berjalan ke warung, membeli beras dan sayur. Uang yang dibawanya hanya cukup untuk beberapa hari.
Tabungannya mulai menipis karena Arfan tak lagi memberinya uang belanja. Ia menutupi kebutuhan dengan sisa uang hasil menjahit dan membuat masker kain yang dijual online. Dalam perjalanan pulang, perutnya terasa nyeri. Ia berhenti di pinggir jalan, berpegangan pada tiang listrik. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir. Seorang bapak tua menghampiri, mengenakan jas hujan tipis. "Nak, kamu kenapa? Perutmu sakit?" tanyanya dengan khawatir. Syifa mengangguk pelan. "Cuma kram, Pak, sebentar lagi reda." "Biar saya antar pulang, rumahmu di mana?" Syifa menolak dengan sopan. Tapi pria itu tetap mengikuti dari belakang, memastikan ia tiba di rumah dengan selamat. Sebelum pergi, pria itu memberikan kartu nama. "Kalau butuh bantuan, hubungi saja. Jangan sungkan. Saya bukan orang asing." Syifa menatap kartu itu. Namanya Reza. Tak ada gelar, hanya nomor telepon dan alamat kantor. Ia meletakkan kartu itu di meja, tak berpikir panjang. Hari-hari berikutnya berlalu lambat. Arfan masih tak pulang. Syifa mulai merasa tubuhnya lelah. Ia periksa ke bidan sendirian, dan hasilnya baik. Tapi tekanan darahnya mulai tinggi. Suatu malam, terdengar suara pintu depan dibuka keras. Syifa yang tengah menyuapi dirinya langsung bangkit. Arfan masuk dengan wajah lelah dan tatapan datar. "Kamu dari mana saja, Mas?" tanya Syifa pelan. Arfan meletakkan jaket di kursi. "Ngapain tanya-tanya? Aku capek." "Maaf, aku cuma khawatir." "Udah, nggak usah banyak omong. Masakannya mana?" Syifa segera mengambilkan piring, menyendokkan nasi dan lauk yang baru ia panaskan. Arfan makan tanpa sepatah kata. Setelah selesai, ia masuk kamar dan langsung tidur tanpa bicara sepatah pun. Syifa duduk diam. Dada sesak. Air mata mengalir tanpa suara. Malam-malam berikutnya tidak berbeda. Arfan semakin sering bersikap dingin, bahkan mulai membentak. Syifa tidak melawan. Ia hanya menghindar dan menahan diri. Ia tahu, ia harus kuat. Demi bayi yang akan lahir, demi rumah tangga yang ingin ia jaga. Namun hatinya semakin remuk. Arfan tak pernah mengelus perutnya. Tak pernah bertanya soal nama anak. Tak pernah menyiapkan apapun untuk kelahiran buah hati mereka. Syifa duduk di dekat jendela malam itu, menulis di buku kecil yang biasa ia pakai untuk mencurahkan isi hati. "Hari ini Mas Arfan pulang, tapi tak bicara. Aku ingin sekali mendengar suaranya saat ia menyebut namaku. Aku ingin sekali melihat ia tersenyum seperti dulu. Aku lelah, tapi aku harus tetap percaya, Mas akan berubah. Tuhan jangan biarkan aku menyerah." Ia menutup buku itu, lalu merebahkan diri sambil menahan isak. Di luar, hujan turun. Dan di dalam kamar kecil itu, seorang wanita dengan perut membesar sedang berjuang menyelamatkan cinta yang mulai karam, dengan harapan kecil yang ia peluk erat setiap malam, bahwa esok akan lebih baik, dan suaminya akan kembali menjadi laki-laki yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh jiwa. Suara pintu dibanting mengejutkan Syifa yang baru saja selesai mencuci pakaian. Ember kecil masih di tangannya, dan air sabun menetes di lantai. Ia berdiri cepat, menahan rasa sakit di pinggang. Arfan masuk tanpa melepas sepatu. Wajahnya lelah tapi bukan karena pekerjaan, melainkan karena amarah yang ditahan terlalu lama. "Kenapa rumah berantakan gini?" bentaknya tanpa melihat Syifa. Syifa tergagap. "Aku baru nyuci, Mas. Tadi belum sempat ngepel." Alasannya itu terus. Kerjaan rumah segitu aja gak kelar juga. Arfan melempar tas kerjanya ke sofa tua. "Udah makan?" "Belum, aku nunggu Mas pulang," jawab Syifa pelan. Arfan menghela napas kasar. Ia menatap Syifa dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya tidak lagi menyiratkan kasih sayang, melainkan muak. "Gak usah sok perhatian. Gak usah nunggu. Kalau lapar ya makan sendiri. Gak usah drama." Syifa menggigit bibir bawahnya. Ia tak ingin membalas. Ia tahu, Arfan bukan lagi laki-laki yang dulu ia kenal. Dulu, pria itu sering menciumnya sebelum tidur, memeluk perutnya sambil tersenyum, dan mengatakan betapa ia tak sabar menjadi ayah. Sekarang, bahkan untuk sekadar menatapnya saja, Arfan enggan. Beberapa menit kemudian, suara sendok dan piring terdengar dari meja makan. Syifa duduk di sudut dapur,
menahan sesak. Ia tak kuat melihat lelaki yang dulu ia cintai berubah menjadi asing begitu cepat. Saat Arfan selesai makan, ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Tanpa sepatah kata, Syifa duduk diam hingga malam semakin larut. Ia berjalan ke kamar yang terpisah, bekas ruang kerja kecil yang ia ubah menjadi tempat tidurnya karena Arfan sudah tidak mengizinkannya tidur sekamar. Ia meringkuk di kasur tipis, menatap atap kontrakan yang bocor di salah satu sudutnya. Keesokan harinya, Syifa terbangun lebih awal. Ia membuat sarapan, menyiapkan bekal sederhana. Nasi, telur dadar, dan sambal. Ia letakkan di meja makan, lalu duduk menunggu Arfan keluar dari kamar. Tapi jam berlalu. Hingga akhirnya pintu kamar dibuka, Arfan keluar dengan kemeja rapi, menyemprot parfum, dan langsung menuju pintu. "Mas, bekalnya udah aku siapkan," ucap Syifa pelan. Arfan hanya melirik. "Gak usah. Di kantor banyak yang bawain makanan." Ia menutup pintu tanpa menoleh lagi. Kata-kata itu menusuk dada Syifa. "Banyak yang bawain makanan. Siapa?" Dia tahu jawabannya, tapi terlalu sakit untuk diucapkan. Beberapa hari belakangan, Syifa mencoba mencari tahu. Ia penasaran, apa yang membuat suaminya berubah drastis. Ia buka akun media sosial Arfan dari ponsel lamanya yang masih bisa mengakses. Di sana, ia melihat foto-foto Arfan bersama rekan kerja. Salah satunya wanita cantik berambut panjang dengan gaya glamor dan senyum percaya diri, Rani. Ia scroll komentar. Hati Syifa hancur saat membaca salah satu komentar dari Rani. "Next lunch bareng lagi ya, Mas Arfan. Kamu emang cowok paling seru di kantor." Dan yang lebih menyakitkan, Arfan membalas dengan emoji senyum dan laugh. Syifa menutup ponsel dengan tangan gemetar. Ia merasa sesak. Nafasnya memburu. Perutnya terasa menegang. Ia buru-buru duduk, memijat pelan perutnya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi baju tidur lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Siang itu, ia tak keluar rumah. Ia hanya duduk di kamar, memeluk perutnya. Ia berbicara lirih pada bayi di dalam kandungan. "Maafkan Mama ya, Nak. Dunia ini nggak ramah. Tapi Mama janji akan lindungi kamu." Sore hari, suara motor Arfan terdengar. Syifa langsung bangkit, membuka pintu dengan harapan hari ini Arfan mau bicara. Tapi harapannya pupus seketika saat melihat Rani turun dari boncengan motor itu. Syifa berdiri terpaku di depan pintu. Arfan melihatnya dengan tatapan dingin. "Aku cuma antar dia pulang," katanya cepat. Rani tersenyum sinis. "Maaf ya, Mbak. Gak maksud ganggu. Cuma tadi hujan, jadi numpang aja." Syifa tak menjawab. Ia hanya menunduk. Rani melenggang masuk ke arah gerbang kos sebelah. Arfan masuk rumah tanpa memedulikan Syifa. Ia masuk kamar, lalu membanting pintu. Malam itu, Syifa duduk di depan pintu rumah. Ia menangis diam-diam. Tubuhnya menggigil, tapi ia tidak peduli. Hujan turun rintik-rintik. Hatinya sudah terlalu penuh untuk ditahan. Ia menangis, tapi tak bersuara. Beberapa hari kemudian, Arfan tak pulang sama sekali. Uang belanja tidak ada. Makan tinggal nasi dan garam. Syifa memberanikan diri menjahit lagi untuk tetangga. Ia menjual satu-satunya kalung pemberian almarhum ibunya untuk membeli kebutuhan kandungan. Ia datang ke puskesmas seorang diri. Dokter menyarankan ia lebih banyak istirahat karena tekanan darah mulai naik. Tapi bagaimana ia bisa istirahat kalau hidupnya saja tidak tenang? Suatu sore, Syifa mencoba menghubungi Arfan. Telepon tidak diangkat. Ia kirim pesan, tapi tidak dibalas. Ia menunggu hingga malam. Dan ketika ia tertidur di sofa, Arfan pulang. Syifa terbangun, bergegas berdiri. "Mas, tolong jangan pergi lagi. Aku butuh Mas sekarang." Arfan menoleh, wajahnya penuh kejengahan. "Kamu ini kenapa sih? Manja banget. Kamu pikir aku nggak punya kerjaan? Punya istri hamil bukan berarti aku harus jadi babu buat kamu." Syifa menahan air mata. "Aku nggak minta Mas jadi babu. Aku cuma pengen Mas ada di samping aku, ngelihat anak kita tumbuh." Arfan mengangkat tangan, nyaris memukul, tapi ia tahan. Ia mengumpat dan melangkah ke kamar. Malam itu, Syifa hanya bisa meringkuk di ruang tamu. Perutnya mulai kencang lagi.
Tapi ia tahan. Dalam hati ia berkata, aku masih percaya. Aku masih bisa bersabar. Tapi sampai kapan aku harus begini? Dan malam itu, keheningan tak lagi menyimpan kehangatan. Yang tinggal hanyalah kebisuan yang mengiris, dan seorang perempuan yang terus berharap pada cinta yang nyaris padam sepenuhnya. Suara hujan deras membentur genteng kontrakan. Malam itu angin berhembus kencang, dan udara begitu dingin menusuk kulit. Di dalam rumah, Shiva duduk bersandar di dinding dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Lampu temaram menyala redup, dan suara detik jam di dinding terdengar jelas, satu-satu, menyayat hening malam yang semakin kelam. Di hadapannya, ponsel tergeletak dengan layar mati. Sudah berkali-kali ia coba menelepon Arfan, namun tidak ada jawaban. Pesan terakhir hanya centang satu. Ia tidak tahu apakah Arfan sedang sibuk atau memang tidak ingin diganggu. Tapi hatinya terasa berat. Ia merasa sendiri. Perutnya kembali mengencang. Ia menarik napas panjang, lalu mengelus pelan bagian atas perutnya. Bayinya mulai sering bergerak, seolah merasakan kegelisahan ibunya. Sabar ya, nak. Kita kuat. Ya, kamu harus kuat. Ia melirik ke arah pintu kamar Arfan yang terkunci. Sudah 2 hari Arfan tak pulang. Uang belanja habis. Beras tinggal setengah gelas. Di lemari hanya ada 1 butir telur dan sepotong tempe yang mulai mengering. Air mata menetes saat ia menyadari malam ini ia tidak bisa makan dengan layak, padahal kandungannya semakin besar. Pagi harinya, Shiva bangun lebih awal dan segera menuju dapur. Ia mengiris tempe menjadi beberapa bagian tipis, mencoba membuatnya cukup untuk 2 kali makan. Ia hanya makan dengan nasi putih dan garam, menyisakan tempe untuk makan malam nanti. Setelah mencuci piring, ia mengambil topi lebar dan tas kain, lalu melangkah keluar rumah menuju pasar kecil di ujung gang. Ia membawa 2 lembar baju jahitan yang ingin ia titipkan ke toko kain untuk dijual. Langkahnya pelan. Sesekali berhenti karena rasa nyeri di punggung dan pinggang yang mulai tak tertahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara pagi belum terlalu terik. Di tengah jalan, tubuhnya mulai goyah. Ia berpegangan pada pagar rumah orang. Wajahnya pucat, nafasnya terengah. Orang-orang lalu lalang hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan jalan. Tidak ada yang benar-benar peduli. Sampai sebuah mobil sedan hitam berhenti di depannya. Jendela mobil perlahan terbuka. Seorang pria tua dengan kemeja putih dan raut wajah tenang menatap Shiva dari balik kemudi. "Mbak, kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Nada suaranya tenang dan sopan. Shiva terkejut. Ia mengenali pria itu. Ia pernah menolongnya saat pingsan di pasar beberapa minggu lalu. Ia buru-buru menggeleng pelan. "Saya nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, cuma kram sedikit." Wajah pria itu terlihat khawatir. "Kamu hamil besar. Jangan terlalu memaksakan diri. Naiklah, saya antar pulang. Jangan khawatir, saya tidak macam-macam." Shiva ragu sejenak. Tapi rasa nyeri yang semakin parah membuatnya mengangguk perlahan. Ia masuk ke dalam mobil, duduk pelan-pelan, mencoba menenangkan perutnya. Pria itu mengemudi pelan. "Nama saya Reza. Dulu saya pernah bantu kamu juga di pasar. Kamu masih ingat?" katanya sambil tersenyum. Shiva mengangguk. "Saya ingat, Pak. Terima kasih. Waktu itu saya belum sempat mengucapkan terima kasih dengan benar." "Tidak apa-apa. Saya senang bisa membantu. Kamu tinggal di mana?" "Di kontrakan Blok C, Pak, gang sempit itu." Pak Reza mengangguk, lalu menyetir perlahan ke arah gang yang dimaksud. Sepanjang jalan, Shiva hanya menunduk. Ia malu, merasa tidak pantas dibantu oleh pria seperti itu. Mobil berhenti di depan kontrakan. Pak Reza membantu membuka pintu. "Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu hubungi saya," katanya sambil menyodorkan kartu nama lagi. Shiva menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Saya malu merepotkan." Pak Reza tersenyum hangat. "Tidak semua orang membantu karena iba, Mbak. Kadang, orang membantu karena mereka tahu rasanya disakiti." Shiva terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Setelah pria itu pergi, Shiva masuk rumah, meletakkan baju yang gagal ia jual. Ia duduk lama di lantai. Tangannya memegang kartu nama itu erat. Lalu ia menyimpannya di laci kecil,
di antara baju bayi dan surat periksa kandungan. Malam harinya, suara motor berhenti di depan rumah. Syifa langsung berdiri, berharap itu Arfan. Benar. Arfan masuk dengan wajah masam. Ia tidak menatap Syifa sedikit pun. "Mas," ucap Syifa pelan. Arfan melepas sepatu, lalu melempar tas ke lantai. "Kenapa kamu nyampein barang ke kantor aku?" "Hah?" Syifa terkejut. "Barang? Aku nggak kirim apa-apa." "Baju jahitan kamu. Ada yang nemu di meja Rani. Kamu pikir aku senang dikatain punya istri tukang jahit lusuh?" Syifa menahan napas. "Aku cuma titip ke toko kain. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai ke kantor." Arfan menghentak kaki. "Aku capek. Aku muak. Kamu ini gak tahu diri." Syifa memegangi perutnya yang mulai mengencang. Ia merasa pusing, tubuhnya lemas. Tapi ia tahan. Ia hanya ingin tahu, mengapa Arfan berubah sejahat itu? "Aku cuma pengen kamu pulang. Mas, temenin aku. Kita kan mau punya anak." "Anak?" Arfan tertawa sinis. "Kamu pikir aku mau punya anak dari perempuan kayak kamu? Lihat diri kamu. Kamu ini bukan siapa-siapa. Syifa." Syifa terisak pelan. "Tapi aku istrimu." "Bukan lagi." Arfan mendekat, wajahnya dingin. "Minggu depan aku mau pindah ke apartemen. Sendirian. Kamu beresin semua barang kamu. Aku nggak mau kamu di sini lagi. Keluar dari hidupku." Syifa gemetar. "Mas, jangan. Terserah kamu mau ngemis ke siapa. Aku gak peduli." Arfan masuk kamar, membanting pintu. Syifa jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Ia tak lagi bisa menahan. Di dalam perutnya, bayinya bergerak, seolah ikut merasakan kepedihan yang dirasakan ibunya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menangis dalam diam. Hujan turun deras. Dan di dalam rumah sempit itu, seorang perempuan sedang perlahan kehilangan seluruh harapannya. Pagi itu langit mendung. Embusan angin masuk dari celah jendela dan membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Syifa duduk di tepi tempat tidur kecilnya, memegangi perut sambil menatap kosong ke arah dinding. Mata sembabnya masih menyisakan jejak tangis malam tadi. Tubuhnya lelah, jiwanya lebih lelah lagi. Dari luar terdengar suara langkah kaki dan deru motor yang berhenti tepat di depan kontrakan. Suara pintu pagar dibuka tergesa-gesa. Detik berikutnya, pintu utama kontrakan dibuka keras. Syifa menoleh pelan. Arfan masuk dengan wajah datar. Di belakangnya seorang wanita berpakaian modis ikut masuk sambil membawa koper besar. Syifa langsung berdiri, walau tubuhnya belum sepenuhnya kuat. "Mas, ini siapa?" tanyanya pelan. Arfan tak menjawab. Ia malah membuka lemari, mengambil beberapa pakaian miliknya dan memasukkannya ke dalam koper. Wanita itu hanya berdiri memandangi Syifa dari ujung rambut sampai kaki, lalu tersenyum kecil. "Kenalin, ini Rani," kata Arfan akhirnya. "Mulai hari ini, aku hidup sama dia." Syifa terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Mas, maksudnya apa?" "Aku udah capek, Syifa. Kita beda dunia. Aku nggak tahan hidup kayak gini terus. Kamu gak bisa ngikutin gaya hidupku. Kamu bukan istri yang kuinginkan." "Mas, aku ini istrimu. Kita menikah sah. Aku hamil anak kamu." Suara Syifa mulai bergetar. Arfan menatap perut Syifa tanpa rasa bersalah. "Anak itu belum lahir. Dan kamu gak usah bawa-bawa anak. Hidup ini bukan sinetron. Aku gak punya kewajiban ngurusin kamu lagi." "Mas, jangan bicara kayak gitu." Syifa memegangi perutnya. "Aku nggak minta mewah. Aku cuma pengen kita hidup bareng. Nggak peduli sempit, nggak peduli miskin." Rani tertawa kecil. "Makanya, Mbak, kalau mau nikah tuh lihat kualitas diri dulu. Cowok sekeren Arfan ini gak cocok buat perempuan kampungan yang kerjaannya nangis tiap malam." Arfan mengambil tas terakhirnya. Ia membuka dompet, mengeluarkan 2 lembar uang 100.000 lalu meletakkannya di meja. "Itu cukup buat kamu sampai lahiran. Setelah itu, silakan pergi. Aku gak akan kasih sepeser pun lagi." Syifa menatap lembaran uang itu dengan mata merah. Bibirnya bergetar.
Jadi Mas benar-benar mau ninggalin aku dalam keadaan begini? Arfan menatapnya sebentar. Udah, jangan drama. Aku pergi. Jangan cari aku lagi. Tanpa menoleh, Arfan keluar dari rumah bersama Rani. Pintu dibanting. Suara motor mereka menjauh. Syifa terdiam. Tubuhnya gemetar. Nafasnya tercekat. Ia melangkah pelan ke arah meja, menatap uang 2 lembar itu. Air matanya jatuh satu persatu. Ia terduduk di lantai, memeluk perutnya sambil terisak. Ya Allah, kenapa sekejam ini? Hari itu menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Ia sendirian. Tidak ada saudara di kota. Orang tuanya sudah meninggal. Rumah satu-satunya adalah kontrakan itu. Dan kini ia pun tak tahu apakah bisa bertahan di sana. Selama 2 hari, Syifa hanya mengisi perut dengan air putih dan sisa nasi yang ia kukus kembali. Ia mencoba menjahit 1-2 potong kain, tapi pandangannya sering kabur karena tubuhnya lemas. Kadang ia ingin pingsan saja agar tidak perlu merasakan semua ini. Pada hari ketiga, pemilik kontrakan datang. Seorang ibu tua dengan wajah ketat, berdiri di depan pintu sambil menenteng buku catatan. Syifa, uang kontrakan bulan ini sudah jatuh tempo, katanya langsung. Syifa mengangguk pelan. Saya tahu, Bu. Tapi saya baru ditinggal suami saya. Mohon beri saya waktu seminggu. Saya akan usahakan. Ibu itu menggeleng. Saya butuh uang sekarang. Kalau tidak, saya minta kamu segera keluar dari rumah ini. Ada penyewa lain yang mau masuk minggu depan. Tolong, Bu. Syifa meraih tangan si ibu, memohon. Saya lagi hamil tua. Saya nggak punya tempat lain. Terserah kamu. Tapi kalau minggu depan belum lunas, kamu harus pergi. Syifa hanya bisa menangis. Ketika ibu kontrakan pergi, ia terduduk lama di depan pintu. Ia merasa tubuhnya tak mampu lagi menopang beban ini. Ia berpikir untuk pertama kalinya tentang menyerah. Malam itu, hujan turun deras. Atap bocor di sudut dapur. Air mulai merembes ke kamar. Syifa memindahkan kasurnya ke ruang tamu. Ia tak punya tenaga, tapi tetap berusaha mengelap genangan dengan kain lap bekas. Sekitar pukul 11 malam, angin berembus sangat kencang. Pintu depan berderak, dan terdengar suara keras dari atap. Syifa bangkit tergopoh-gopoh. Namun perutnya terasa kencang dan sakit. Ia terjatuh. Nafasnya memburu. Tubuhnya menggigil. Ia mencoba berdiri, tapi gagal. Dengan tangan gemetar, ia meraih laci kecil. Ia mengingat satu hal, kartu nama. Tangannya mengacak-acak isi laci. Ditemukannya selembar kertas kecil dengan nama Reza tercetak di sudutnya. Dengan sisa tenaga, ia meraih ponsel, menekan nomor di kartu itu. Butuh beberapa detik hingga telepon tersambung. Halo? Suara pria terdengar. Pak, Reza? Suara Syifa sangat pelan, nyaris hilang. Iya, ini saya. Siapa ini? Syifa. Yang Bapak tolong di pasar dulu. Ya Allah, Mbak Syifa? Kamu kenapa? Tolong saya, Pak. Saya diusir suami saya. Saya sendirian. Di mana kamu sekarang? Di rumah kontrakan. Blok C, Gang Mawar. Jangan khawatir. Saya datang sekarang. Setelah itu, Syifa pingsan. Tubuhnya lemas. Ponsel jatuh di lantai. Hujan terus mengguyur rumah kecil itu. Dan di dalamnya, seorang wanita hamil terbaring dalam kepasrahan total, menggenggam sisa harapan terakhir yang ia miliki, bahwa seseorang akan datang menyelamatkannya. Hujan belum juga berhenti ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan kontrakan kecil itu. Reza turun terburu-buru tanpa payung. Langkahnya panjang dan penuh panik. Lelaki berumur 57 tahun itu segera membuka pagar dan mendobrak pintu rumah yang tak dikunci. Syifa, panggilnya dengan suara keras. Di dalam, pemandangan membuatnya tercekat. Lampu temaram menyinari ruangan yang becek oleh air hujan yang menetes dari atap bocor. Di sudut ruangan, seorang perempuan muda dalam balutan daster tipis tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan tangannya masih menggenggam erat perut yang membesar. Tanpa pikir panjang, Reza mengangkat tubuh Syifa yang lemah ke dalam pelukannya. Ia merasa tubuh gadis itu begitu ringan namun dingin seperti es.
Dengan langkah tergesa, ia membawanya ke dalam mobil, menyelimuti tubuh Shiva dengan jaket miliknya. "Bertahanlah, nak, kamu harus kuat," bisiknya pelan. Mobil melaju menembus hujan malam, membelah kota menuju rumah sakit terdekat. Di sepanjang perjalanan, Reza terus menatap wajah Shiva dari kaca spion belakang. Rasa khawatir menguasai dirinya. Ia menghubungi rumah sakit lebih dulu, memastikan agar dokter kandungan segera bersiap. Setibanya di rumah sakit, Shiva langsung dilarikan ke UGD. Tim medis segera memeriksa kondisinya dengan cepat. Reza berdiri di luar ruang UGD, berdoa dalam hati. Tangannya terkepal erat. Ia bukan siapa-siapa Shiva, namun hatinya tidak bisa tinggal dia membiarkan perempuan itu terlunta-lunta begitu saja. Setengah jam kemudian, seorang perawat keluar. "Pak, kondisi Ibu Shiva cukup lemah. Tekanan darahnya tinggi dan dia dehidrasi. Bayinya baik-baik saja untuk sekarang. Tapi kalau tidak ditangani cepat, bisa berisiko." Reza mengangguk. "Lakukan apapun yang terbaik. Saya tanggung semua biayanya." Perawat itu mengangguk dan masuk kembali. Reza duduk di kursi tunggu. Matanya tak lepas dari pintu ruang perawatan. Ingatannya melayang pada hari pertama ia melihat Shiva di pasar. Perempuan muda yang tampak kuat meski jelas menahan sakit dan lapar. Ada sesuatu dari wajah Shiva yang mengingatkan Reza pada masa lalunya. Pada seseorang yang pernah ia sayangi dan tak sempat ia lindungi. 2 jam kemudian, Shiva dipindahkan ke ruang rawat. Wajahnya masih pucat. Namun ia sudah mulai sadar. Saat membuka mata perlahan, ia melihat langit-langit putih rumah sakit. Udara dingin dari AC menyentuh pipinya. Ia menoleh pelan, lalu matanya membulat saat melihat Reza duduk di kursi samping ranjang. "Pak, Reza?" Suaranya pelan dan serak. Reza berdiri, tersenyum lembut. "Alhamdulillah kamu sadar. Kamu sudah di rumah sakit. Nak, kamu selamat." Air mata langsung membasahi mata Shiva. Ia mencoba bangkit, namun Reza menahan pelan. "Jangan dulu. Istirahat saja. Dokter bilang kamu terlalu lelah. Tekanan darahmu sempat naik tajam." Shiva menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Semua penderitaan, luka, dan beban yang ia pendam selama ini akhirnya luruh bersama air matanya. Aku gak tahu harus kemana, Pak. Aku udah gak punya siapa-siapa." Suaranya putus. Reza duduk di tepi ranjang, menatap Shiva dengan penuh belas kasih. "Kamu gak sendirian, Shiva. Mulai hari ini, kamu gak perlu takut lagi." "Tapi aku bukan siapa-siapa, Pak. Aku gak pantas dibantu." "Setiap orang pantas dibantu," jawab Reza pelan. "Saya pernah punya anak perempuan seusiamu. Tapi Tuhan ambil dia lebih dulu. Saya gak bisa biarin kamu terlantar." Shiva terdiam. Matanya menatap wajah Reza yang penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa aman. Ia merasa ada yang peduli tanpa menghakimi. Hari-hari berikutnya, Shiva dirawat dengan baik. Reza mengurus semua keperluannya. Makanan, obat, bahkan pakaian bersih. Ia menyewa perawat pribadi untuk memastikan Shiva tidak kekurangan apapun. Ia juga mengatur agar kontrakan lama Shiva dikosongkan dan barang-barangnya disimpan. Setiap hari, Reza datang berkunjung. Kadang membawa buah, kadang buku bacaan. Ia menghibur Shiva, memberi semangat, dan sesekali berbagi cerita hidupnya. Shiva tahu, ada luka dalam diri pria itu. Tapi ia tak berani bertanya. Yang jelas, Reza bukan pria sembarangan. Ia selalu tampil rapi, berwibawa, dan sopan. Staf rumah sakit pun menghormatinya seperti orang penting. Suatu sore, ketika Shiva sedang duduk di ranjang, membaca buku yang diberikan Reza, ia bertanya pelan, "Pak Reza kerja di mana?" "Ya." Reza tersenyum kecil. "Saya punya usaha sendiri. Perusahaan logistik." Shiva mengangguk. Ia tidak curiga. Ia terlalu sibuk mengurus dirinya dan bayinya. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan dari pria itu. Hingga suatu hari, ketika ia sudah cukup pulih dan diperbolehkan pulang, Reza menemuinya di taman kecil rumah sakit. Mereka duduk di bangku taman, menikmati semilir angin sore. "Shiva," ucap Reza serius, "kamu gak bisa hidup sendiri.
Kamu sebentar lagi akan melahirkan. Butuh tempat yang layak. Butuh bantuan. Shiva menunduk. Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak mau merepotkan. Kamu gak merepotkan, potong Reza lembut. Kamu sudah seperti anak saya sendiri. Tapi saya juga tahu dunia ini kejam untuk perempuan sendirian. Shiva menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu, saya harus bagaimana? Reza menarik napas dalam. Ia menatap Shiva lurus-lurus. Shiva, maafkan saya kalau permintaan saya ini terdengar aneh. Tapi kalau kamu bersedia, maukah kamu menjadi istri saya? Dunia seolah berhenti sesaat. Shiva membeku. Ia menatap pria di hadapannya dengan mata terbelalak. Pak, saya gak pantas. Pantas atau tidak, itu bukan kamu yang menentukan. Saya sudah tua, Shiva. Tapi saya ingin menebus hidup saya yang dulu banyak salah. Saya ingin melindungimu dan anakmu. Dan, kalau kamu bersedia, kamu bisa mulai hidup baru dengan saya. Shiva tidak bisa berkata-kata. Dadanya sesak oleh haru. Air matanya jatuh satu-satu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya setelah lama menderita, ia melihat secercah cahaya harapan. 3 hari setelah percakapan mengejutkan di taman rumah sakit, Shiva belum juga memberi jawaban. Ia masih terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi langit-langit kamar rawat, membayangkan masa depan bayinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pada usia 24 tahun, ia harus memilih, tetap bertahan sendirian dengan luka yang belum sembuh, atau menerima tangan seorang pria asing yang datang membawa ketenangan. Reza tidak memaksanya. Pria itu tetap datang setiap hari, tetap membawakan makanan kesukaannya, tetap duduk di samping tempat tidur dengan senyum tenang. Namun sorot mata Reza menyimpan sabar yang dalam. Ia tahu Shiva butuh waktu, dan ia tak ingin mendesak. Hari keempat, Shiva bangun pagi-pagi. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengenakan kerudung sederhana dan pakaian hamil yang baru dibelikan Reza. Ia berjalan pelan ke taman rumah sakit, tempat biasa mereka duduk. Dan benar, Reza sudah ada di sana. Duduk dengan buku kecil di tangan, kacamata dibingkai tipis di wajahnya. Shiva duduk di sampingnya, menatap pria itu lama. Pak Reza. Reza menoleh, tersenyum kecil. Pagi, nak. Saya sudah pikirkan baik-baik, ucap Shiva dengan suara gemetar. Saya terima. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya. Bapak orang baik. Dan saya ingin anak saya tumbuh dalam rumah yang punya ketenangan. Reza tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk pelan, lalu mengangguk penuh syukur. Terima kasih. Shiva, saya janji, saya gak akan menyia-nyiakan keputusan ini. 2 minggu setelah itu, Shiva dan Reza menikah secara sederhana. Akad dilakukan di rumah Reza yang besar dan sejuk di pinggiran kota, disaksikan oleh sahabat-sahabat Reza dan 2 orang saksi dari pihak KUA. Tidak ada pesta, tidak ada undangan mewah. Hanya akad yang syahdu, doa yang tulus, dan secarik harapan baru di tengah luka yang masih menganga. Shiva mengenakan gamis putih longgar, wajahnya polos tanpa riasan, hanya dihiasi senyum tenang. Saat Reza menggenggam tangannya setelah ijab kabul, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shiva merasa dilindungi. Ia tidak jatuh cinta dengan pria itu, tapi ia mempercayainya. Dan kepercayaan itu cukup untuk membangun awal yang baru. Hari-hari setelah pernikahan diisi dengan penyesuaian. Reza memperlakukan Shiva dengan penuh hormat. Tidak pernah sekalipun menyentuhnya tanpa izin. Tidak pernah menuntut apapun. Ia tahu Shiva datang dari luka yang dalam. Maka ia bersikap seperti sahabat, bukan suami yang menuntut. Reza menyiapkan kamar khusus untuk Shiva. Kamar itu besar, nyaman, dan menghadap taman belakang yang dipenuhi pohon-pohon rindang. Setiap pagi, Reza mengetuk pintu kamar, menyapa dengan kalimat sopan. Shiva, aku buatkan teh madu. Kamu sudah bangun? Setiap siang, ia menemani Shiva membaca buku, berbagi cerita tentang masa muda, dan tak jarang membuat Shiva tertawa dengan kisah lucu dari pengalaman hidupnya. Dan setiap malam, Reza akan duduk di ruang tamu sambil membaca, membiarkan Shiva beristirahat tenang. Namun satu hal yang belum diketahui Shiva, dan belum diberitahu Reza,
adalah siapa sebenarnya pria itu. Bagaimana dia bisa begitu berkuasa? Bisa dengan mudah membawa Shiva dari rumah sakit ke rumah megah itu, bahkan menyewa dokter pribadi untuk memeriksa kandungannya setiap minggu. Hingga suatu pagi, saat Shiva sedang berjalan di taman belakang rumah, ia melihat Reza berbicara dengan dua orang berseragam. Mereka membawa dokumen dan laptop. Shiva memperhatikan dari jauh. Rasa penasaran menyelimuti hatinya. Beberapa hari kemudian, ia menemukan koran pagi yang diletakkan di meja makan. Halaman depannya menampilkan foto seorang pria berjabat tangan dengan pejabat tinggi. Di bawah foto itu tertulis, PT Nusantara Logistik sukses cetak laba tertinggi. Direktur Utama Bapak Reza Mahendra. Kami akan terus bangun ekonomi rakyat. Mata Shiva membelalak. Ia menatap wajah dalam foto itu. Itu wajah Reza. Tangannya gemetar. Ia membuka halaman lain, membaca keterangan. Reza Mahendra, pengusaha sukses di bidang logistik dan transportasi, juga dikenal sebagai pemilik perusahaan tempat ribuan karyawan bekerja di seluruh Indonesia. Salah satu cabangnya yang terbesar berada di pusat kota, mempekerjakan lebih dari 500 orang. Shiva mengerjap, ingatannya kembali ke saat Arfan, mantan suaminya, sering menyebut tentang kantor pusat tempat ia kerja, tentang bos besar yang katanya hampir tak pernah terlihat. Kantor yang sama, perusahaan yang sama. Tangannya menggenggam koran erat. Ia berdiri, berjalan pelan ke ruang kerja Reza. Ia mengetuk pelan. Masuk. Suara Reza terdengar. Shiva masuk, masih memegang koran. Ia menunjukkan halaman itu. Ini Bapak. Reza mengangguk. Iya. Shiva duduk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Jadi, Bapak, pemilik perusahaan tempat Arfan kerja? Iya, jawab Reza tenang. Shiva tertunduk. Hatinya bergetar. Kenapa? Kenapa Bapak gak bilang dari awal? Reza menghela napas pelan. Karena aku gak ingin kamu menerima aku karena jabatan atau kekayaanku. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebagai manusia. Bukan sebagai pemilik perusahaan. Shiva menutup mulutnya dengan tangan. Arfan, dia gak tahu Bapak yang menolong aku. Belum, jawab Reza. Dan dia juga gak tahu kalau kamu sekarang istriku. Shiva terdiam. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Ia merasa terlempar ke dalam pusaran yang aneh. Takdir yang entah harus ia tangisi atau syukuri. Lalu, Bapak akan balas dia? Tanya Shiva lirih. Reza menatap Shiva dengan tatapan lembut. Tidak, Shiva. Bukan aku yang harus balas. Hidup punya caranya sendiri untuk memberi pelajaran. Tapi kalau suatu hari dia tahu, maka itu adalah momen yang akan mengubah segalanya. Shiva menunduk lama. Dalam hatinya, perasaan bercampur, antara lega, kagum, dan rasa bersalah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak menyesal telah menerima Reza. Pria itu bukan hanya penyelamat hidupnya. Ia adalah laki-laki pertama yang membuatnya merasa aman sepenuhnya. Tangisan bayi pertama kali menggema di ruangan bersalin yang luas dan hangat. Shiva terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya basah oleh keringat, rambutnya menempel di wajah. Namun senyumnya tidak pernah semanis ini. Air matanya mengalir deras saat perawat menaruh bayi mungil di atas dadanya. Anak ibu perempuan, sehat, cantik sekali, ucap bidan lembut. Shiva memeluk anaknya erat. Nak, kamu datang ke dunia? Ibu janji, ibu gak akan biarkan kamu merasa ditolak. Reza berdiri di sisi ranjang, menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Shiva dengan lembut. Terima kasih, Shiva. Kamu luar biasa. Shiva menoleh dengan senyum lemah. Terima kasih sudah temani aku. Sudah selamatkan hidupku. Reza mengusap kepala istri mudanya itu. Kamu tak sendiri lagi sekarang. Kamu sudah punya rumah, dan kamu sudah punya aku. Seminggu setelah melahirkan, Shiva dipindahkan ke kamar utama di rumah Reza. Kamar itu direnovasi menjadi lebih lembut dan feminin. Bayi perempuan mereka diberi nama Alia, yang artinya mulia dan tinggi derajatnya. Rezalah yang memilih nama itu. Hari-hari berjalan cepat. Kehidupan baru sebagai seorang ibu menyita waktu dan energi Shiva. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Reza selalu hadir. Bahkan di tengah malam saat Alia menangis, Reza turut bangun, menyeduhkan air hangat,
menenangkan Syifa, bahkan menggendong Alia dengan tangan penuh pengalaman. Semakin hari, hubungan mereka terasa makin akrab. Ada perasaan nyaman yang tumbuh pelan-pelan di hati Syifa. Reza tidak pernah sekalipun memaksanya untuk mencintai. Tapi perhatian dan ketulusan pria itu membuat Syifa luluh. Ia mulai percaya bahwa cinta bisa tumbuh setelah perlindungan, dan kasih bisa muncul dari rasa hormat. Suatu sore, Syifa duduk di taman belakang, memangku Alia yang tertidur dalam balutan selimut putih. Reza duduk di sampingnya, membaca buku. Angin sore bertiup pelan, bunga Kamboja berguguran satu-satu. "Pak Reza," ujar Syifa lembut. Reza menoleh. "Iya, Syifa. Boleh aku mulai memanggilmu Ayah Alia?" Gumamnya pelan, wajahnya merona. Reza terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum begitu hangat dan menatap mata Syifa. "Tentu boleh. Bahkan, itu impianku." Syifa tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahu Reza. Dalam diam itu, mereka berbagi rasa yang sulit dijelaskan. Rasa damai yang selama ini mereka cari. Namun kehidupan tak selamanya tenang. 3 bulan setelah kelahiran Alia, Reza harus kembali aktif ke kantor pusat. Ia sudah lama cuti, dan kini waktunya kembali duduk di kursi Direktur Utama PT Nusantara Logistik. Suatu pagi, Reza pamit berangkat kerja. "Hari ini rapat penting. Aku gak bisa pulang cepat. Tapi kamu tenang di rumah, ya?" Syifa mengangguk sambil menggendong Alia. "Hati-hati, Ayah Alia." Reza tersenyum bangga. Ia mencium kening anak dan istri lalu pergi. Hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh siapapun di kantor pusat perusahaan. Begitu Reza masuk ruang rapat, semua manajer dan supervisor berdiri, memberi salam hormat. Termasuk seorang pria muda bernama Arfan, yang tak lain adalah mantan suami Syifa. Ia berdiri tegak di sudut ruangan, menunduk, tak menyangka akhirnya bisa melihat bos besar yang selama ini hanya dibicarakan, bukan hanya sekadar rumor. Reza berjalan pelan ke arah meja utama. Ia mengenakan jas abu-abu gelap, dasi hitam, dan jam tangan perak. Sorot matanya tajam namun tenang. Wibawanya tidak bisa disangkal. Ia membuka map di hadapannya, lalu memulai rapat. Selama 2 jam rapat berlangsung lancar. Namun saat membahas laporan cabang divisi logistik wilayah barat, Reza mengerutkan dahi. "Arfan," panggil Reza. Suaranya datar. Arfan menegakkan tubuh. "Ya, Pak." "Laporanmu kacau. Ada ketidaksesuaian antara pengeluaran dan hasil audit lapangan. Bisa jelaskan?" Arfan gugup. Saya akan periksa ulang, Pak. Mungkin ada kesalahan input." Reza menatapnya tajam. "Sudah berapa lama kamu kerja di sini?" "Hampir 2 tahun, Pak." "Kamu pernah jumpa saya sebelumnya?" Arfan menggeleng. "Belum, Pak. Baru ini." Reza menutup mapnya. "Pastikan tidak ada korupsi kecil-kecilan di lapangan. Sekali saya temukan bukti, kamu keluar dari sini tanpa pesangon." Arfan menunduk dalam. "Siap, Pak." Reza mengakhiri rapat. Semua peserta perlahan keluar ruangan. Arfan tertinggal, masih terpaku. Jantungnya berdebar keras. Wajah pria tua itu, rasanya tak asing. Seolah ia pernah melihatnya. Tapi di mana? Hari itu, pikiran Arfan tidak tenang. Ia gelisah. Saat pulang kerja, ia sempat melirik berita internal perusahaan. Di situ tertulis profil lengkap Reza Mahendra, pemilik tunggal perusahaan yang baru kembali aktif pasca cuti. Ia melihat foto Reza berdiri bersama seorang perempuan muda menggendong bayi. Wajah itu, Arfan membesarkan gambar. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Itu Syifa? Tubuhnya bergetar. Tangan gemetar menggenggam ponsel. Ia tak bisa percaya. Wanita yang dulu ia usir, hina, dan tinggalkan dalam keadaan hamil, kini menjadi istri dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja? Arfan terduduk di kursi. Keringat dingin mengucur deras. Sementara itu di rumah, Syifa sedang menggendong Alia dan tersenyum melihat bayi itu mulai belajar tertawa. Ia tak tahu bahwa masa lalunya baru saja menyadari keberadaannya, dan badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Arfan duduk di dalam mobilnya, tangannya menggenggam setir erat hingga buku jarinya memutih.
Wajahnya pucat. Napasnya terengah seperti habis dikejar sesuatu. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat siang tadi. Wajah perempuan yang kini menjadi istri bos besar adalah Shiva. Mantan istrinya yang dulu ia usir dalam keadaan hamil besar. Bayangan saat Shiva menangis sambil memohon agar tak ditinggalkan kembali hadir dalam pikirannya. Arfan menepis wajah itu dengan kasar. Enggak mungkin. Dia pasti cuma perempuan peliharaan Reza. Enggak mungkin dia nikah sama orang sekaya itu. Ucapnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi hatinya gemetar. Sejak malam itu, Arfan berubah. Ia menjadi murung, mudah tersulut emosi, dan jarang masuk kerja. Rani, perempuan yang dulu ia banggakan dan bawa masuk rumahnya untuk menggantikan Shiva, kini hanya menjadi bayang-bayang masa lalu yang terasa hambar. Kehidupan mereka pun mulai renggang. Rani bosan karena uang Arfan makin tipis. Dan Arfan makin terpukul karena kenyataan bahwa ia telah membuang berlian untuk menggenggam debu. Hingga suatu hari, rasa penasaran dan penyesalan yang mendalam membuat Arfan nekat. Ia diam-diam mencari tahu alamat rumah Reza. Berbekal akses ke database internal perusahaan dan koneksi dengan satpam lama, ia berhasil mendapatkan lokasi tempat tinggal Reza di kawasan elit pinggiran kota. Sore itu, ia berdiri di balik pohon besar di seberang rumah mewah itu. Pandangannya tertuju pada halaman rumah. Jantungnya berdetak kencang ketika pintu depan terbuka dan seorang wanita muda keluar sambil menggendong bayi mungil. Shiva. Ia masih secantik dulu. Bahkan lebih anggun. Rambutnya tertutup kerudung lembut berwarna krem. Bajunya sederhana tapi sangat elegan. Wajahnya berseri-seri saat ia menyentuh pipi bayi itu. Bayi perempuan dengan pipi montok dan senyum yang menggemaskan. Arfan mundur satu langkah. Matanya panas. Ia tak percaya bahwa perempuan yang dulu ia rendahkan kini hidup begitu layak. Ia berdiri lama di sana, memandangi dari jauh. Saat Shiva masuk kembali ke rumah, Arfan kembali ke mobilnya. Dalam hati, ada satu tekad muncul. Aku harus bicara dengannya. Keesokan harinya, Shiva sedang duduk di taman belakang, menyuapi Alia bubur dengan sendok kecil bergambar kelinci. Tiba-tiba salah satu pengurus rumah mendekat. Bu Shiva, ada tamu di depan. Mengaku kenal dengan ibu. Namanya Arfan. Jantung Shiva seketika berdegup keras. Sendok di tangannya berhenti. Ia menoleh cepat. Arfan? Pengurus rumah mengangguk. Iya, Bu. Mau kami usir? Shiva menarik napas dalam. Tidak, biar saya yang hadapi. Dengan langkah pelan namun tegap, Shiva berjalan menuju teras depan. Di sana, Arfan berdiri dengan pakaian seadanya, rambut acak-acakan, wajah kusut, dan matanya menyiratkan cemas serta rasa malu. Shiva berdiri di ambang pintu. Ia menatap lelaki itu tajam. Untuk apa kamu datang ke sini? Arfan menunduk. Shiva, aku cuma mau bicara. Sebentar aja. Bicara apa? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku jahat dulu. Tapi aku nggak bisa tidur sejak tahu kamu tinggal di sini, menikah dengan Pak Reza. Shiva mengangkat dagunya. Lalu, kamu pikir aku akan terharu dengan pengakuanmu? Atau kamu pikir aku akan peluk kamu dan bilang semua baik-baik saja? Bukan begitu. Arfan mulai panik. Aku cuma mau minta maaf. Shiva, tolong, izinkan aku ketemu anak kita. Shiva mendekat, menatap wajah Arfan yang dulu pernah sangat ia cintai. Kini yang ia lihat hanyalah kehancuran dan kehampaan. Kamu minta lihat anakmu? Anak yang kamu usir dari perutku? Anak yang hampir lahir tanpa ayah karena kamu tinggalin ibunya di rumah bocor? Tanpa listrik, tanpa makanan? Anak yang kamu abaikan seperti sampah? Arfan tertunduk, bibirnya bergetar. Aku hilaf, aku bodoh, aku... Cukup, potong Shiva. Alia punya ayah sekarang. Bukan kamu. Dia punya laki-laki yang temani aku saat aku pendarahan. Dia yang gendong aku ke rumah sakit. Dia yang bisikin doa waktu aku mau melahirkan. Arfan mencoba mendekat. Shiva, tolong. Setidaknya izinkan aku menjelaskan semuanya. Aku gak tenang, hidupku hancur. Dan aku harus peduli karena apa? Shiva mendekat hingga hanya berjarak 1 meter darinya. Kamu mempermalukanku di depan Rani. Kamu buang aku kayak sampah. Sekarang setelah aku berdiri,
Kamu datang dengan wajah memelas? Maaf, Arfan. Terlambat. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari dalam rumah. Reza muncul, mengenakan jas santai dan jam tangannya yang khas. Ia berjalan pelan ke arah Syifa, merangkul bahu istrinya, lalu menatap Arfan. Oh, kamu Arfan ya? Arfan menoleh. Pak, saya. Reza tersenyum tipis. Saya tahu siapa kamu. Saya tahu kamu bagian dari laporan keuangan cabang yang saya audit bulan lalu. Dan saya juga tahu kamu pria yang mengusir istri saya waktu dia hamil 8 bulan. Arfan tertelan ludah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Reza melanjutkan, nada suaranya tetap tenang tapi dingin. Kalau kamu masih ingin kerja di perusahaan saya, berhenti ganggu istri saya. Karena sekali lagi kamu datang ke sini, saya pastikan kamu gak cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga reputasi. Arfan mundur pelan, wajahnya penuh rasa malu. Saya minta maaf. Syifa menatapnya terakhir kali. Maaf kamu gak ada artinya sekarang. Arfan, pergilah. Jangan ganggu hidupku dan anakku. Arfan berbalik dan berjalan cepat meninggalkan rumah. Di dalam, Syifa menangis pelan di pelukan Reza. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena lega. Perempuan yang dulu diusir kini berdiri sebagai istri dari pria yang tahu cara menghargainya. Dan yang lebih penting, ia bukan lagi perempuan lemah yang dulu dipermainkan. Ia kini ibu. Ia kini istri. Dan ia kini perempuan yang tahu betul harga dirinya. Bulan berganti. Sejak kejadian di depan rumah itu, Arfan tak pernah terlihat lagi. Entah menghilang kemana. Namun Syifa tidak terlalu memikirkannya lagi. Ia sudah menutup halaman masa lalu, dan kini ia benar-benar ingin fokus membuka lembaran baru. Alia tumbuh sehat. Bayi kecil itu sudah mulai bisa duduk sendiri dan menanggapi suara dengan tawa renyah yang menjadi musik terbaik bagi Syifa. Di sela-sela kesibukannya sebagai ibu, Syifa mulai belajar banyak hal baru. Reza mendorongnya mengikuti kursus online, manajemen keuangan dasar, komunikasi bisnis, bahkan pengembangan diri. Syifa, kata Reza suatu pagi saat mereka duduk bersama di ruang sarapan, aku ingin kamu dampingi aku minggu depan. Ada pertemuan penting dengan beberapa direksi dan investor luar negeri. Aku ingin kamu mulai terbiasa tampil di publik. Syifa terdiam sesaat, menatap wajah Reza yang serius namun penuh kasih. Apa aku pantas? Tanyanya ragu. Reza tersenyum lembut. Kamu istri direktur utama. Kamu ibu dari anakku. Dan kamu perempuan kuat yang pernah berdiri dari keterpurukan. Bukan hanya pantas. Kamu layak untuk dikenalkan ke dunia. Syifa menunduk, wajahnya merona. Dalam hatinya, ada gemuruh bahagia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari yang ditunggu pun tiba. Syifa mengenakan kebaya modern berwarna champagne yang dibelikan khusus oleh Reza. Ia dirias secara profesional. Rambutnya disanggul manis dan dihiasi aksesoris mutiara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat dirinya di cermin bukan sebagai wanita yang pernah ditinggal, tapi sebagai perempuan yang berhasil bangkit. Reza menggandeng tangannya ketika turun dari mobil di depan ballroom hotel berbintang 5. Kilatan kamera menyambut mereka. Beberapa jurnalis ekonomi mengenali Reza dan langsung menghampiri. Pak Reza, ini istri Anda. Reza tersenyum. Iya. Perkenalkan, ini istri saya, Syifa. Para wartawan menyodorkan mikrofon. Bu Syifa, bagaimana rasanya mendampingi seorang tokoh bisnis sebesar Pak Reza? Syifa gugup sesaat, tapi Reza meremas pelan tangannya. Ia menoleh ke arah kamera dan tersenyum. Saya bersyukur bisa mendampingi suami saya. Tapi lebih dari itu, saya belajar banyak dari beliau bahwa membangun keluarga yang sehat adalah fondasi dari semua pencapaian. Dan saya bangga berdiri di sampingnya, bukan di belakang. Tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa tamu yang ikut mendengar. Malam itu, Syifa duduk berdampingan dengan Reza di meja utama, dikelilingi pengusaha-pengusaha senior dan pejabat tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menyapa Syifa dengan hormat, terkesan dengan kelembutan sikap dan kecerdasannya saat berbicara. Namun, di balik meja sudut ruangan, sepasang mata memperhatikan mereka penuh kebencian. Rani. Perempuan itu duduk bersama seorang pria kaya baru yang kini menjadi target barunya. Namun malam itu, perhatiannya tidak lepas dari Syifa. Itu
Syifa? Gumamnya tidak percaya. Dia? Istri Pak Reza? Astaga, dia benar-benar jadi nyonya besar. Rani menggertakkan gigi. Ia ingat bagaimana dulu ia tertawa bersama Arfan saat Syifa diusir. Sekarang, ia duduk sebagai tamu pinggiran, sementara Syifa duduk berdampingan dengan pusat kekuasaan. Tidak bisa. Aku tidak akan tinggal diam, bisik Rani pada dirinya sendiri. Esok harinya, Syifa kembali ke rumah dengan senyum bahagia. Ia langsung mencium Alia yang kini digendong pengasuh. Reza datang menghampiri dari belakang dan memeluk pinggang Syifa. Banggaku, bisiknya. Namun senyum mereka tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel menyebar secara viral di media online dan sosial media. Istri baru bos besar ternyata bekas istri pegawai rendahan. Dulu hidup miskin dan tinggal di kontrakan bocor. Foto lama Syifa waktu masih hamil dan tinggal di kontrakan tersebar. Komentar-komentar miring bermunculan. Ada yang menyebut Syifa perempuan penggoda, ada yang menuduhnya matre, ada juga yang memfitnah bahwa ia sengaja menjebak Reza. Syifa terpukul. Malam itu, ia menangis di pelukan Reza. Kenapa mereka harus ungkit masa lalu aku? Yah, aku gak pernah minta dilahirkan miskin. Aku gak pernah minta disakiti. Reza mengusap punggung istrinya pelan. Biarkan mereka berkata apa saja. Yang penting kamu tahu siapa dirimu, dan aku tahu siapa kamu. Dunia bisa memelintir cerita, tapi kebenaran tak bisa dikubur lama-lama. Kalau mereka hina Alia, aku gak kuat. Reza menatap mata Syifa dalam-dalam. Alia lahir dari perempuan yang paling kuat yang pernah aku kenal. Dan itu cukup untuk buat dia bangga suatu hari nanti. Keesokan harinya, Reza menggelar konferensi pers. Di depan semua media, ia berdiri tegak dan menjelaskan. Istri saya, Syifa, adalah perempuan yang saya pilih bukan karena masa lalunya, tapi karena kekuatan hatinya. Dia bukan siapa-siapa saat saya temui, tapi saya tahu nilainya lebih dari apapun. Jangan ukur seseorang dari latar belakangnya. Karena jika itu ukuran Anda, maka Anda tak akan pernah bisa mengenali berlian. Publik pun berbalik. Banyak media yang kemudian mengangkat kisah perjuangan Syifa sebagai inspirasi. Komentar negatif mulai tenggelam oleh pujian dan dukungan. Syifa bahkan diundang ke beberapa seminar untuk berbagi kisah sebagai perempuan tangguh yang bangkit dari kehancuran. Dan di tengah itu semua, ia tetaplah seorang ibu, istri, dan perempuan sederhana yang tidak pernah lupa bahwa ia pernah dijatuhkan sangat dalam. Pagi itu langit kota Jakarta bersih. Awan putih menggantung di atas gedung-gedung tinggi. Sebuah seminar besar bertajuk, Perempuan Tangguh Indonesia, diselenggarakan di salah satu ballroom megah milik jaringan hotel internasional. Syifa mengenakan setelan panjang warna biru muda dengan kerudung berwarna senada, sepatu hak rendah, dan riasan tipis yang memperkuat kelembutan wajahnya. Di tangannya tergenggam naskah pidato yang akan dibacakannya di hadapan ratusan peserta. Sudah hampir 1 tahun sejak ia berdiri di titik terendah hidupnya. Diusir, hamil besar, terpuruk. Dan kini ia dipanggil sebagai pembicara utama. Ia tidak menyangka kisahnya menjadi inspirasi nasional. Media, jurnalis, komunitas perempuan, hingga kementerian, semua menyebut namanya sebagai lambang kebangkitan. Reza mendampinginya sejak pagi. Mengenakan setelan gelap dan senyum tenang seperti biasa. Mereka duduk berdampingan di barisan depan, sementara panitia menyiapkan sesi utama. Ayah Alia, bisik Syifa sambil menggenggam tangan suaminya. Aku deg-degan. Reza tersenyum kecil. Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mereka semua datang karena ingin dengar kamu bicara dari hati, bukan dari teks. Syifa menatap mata Reza, lalu mengangguk. Ketika namanya dipanggil, tepuk tangan mengiringinya berjalan ke podium. Sorotan lampu tertuju padanya. Semua mata memperhatikan langkahnya yang tenang. Ia berdiri di depan mikrofon, menarik napas dalam, lalu mulai berbicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan artis, bukan tokoh publik. Saya hanya seorang perempuan biasa yang pernah diusir dari rumah, dalam keadaan hamil 8 bulan. Ruangan hening. Semua menyimak. Suaranya lembut namun penuh getar. Saya pernah ditinggalkan, direndahkan, dianggap tidak berharga. Tapi di saat saya merasa dunia meninggalkan saya,
Allah mengirim seseorang yang tidak melihat saya dari masa lalu, tapi dari nilai saya sebagai manusia. Ia menoleh ke arah Reza, tersenyum. Saya tidak berdiri di sini untuk menceritakan luka, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa bangkit. Bahkan dari yang tersisa paling kecil dari harga dirinya. Kita bukan lemah, kita hanya belum tahu betapa kuatnya kita ketika dipaksa berdiri sendirian. Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta terlihat menitikkan air mata. Setelah sesi selesai, banyak yang mengantri untuk bersalaman. Shiva melayani dengan ramah. Namun tiba-tiba matanya terpaku pada satu sosok di pojok ruangan. Sosok yang kini tampak jauh berbeda. Kurus, wajah kusam, baju lusuh, dan bola mata sayu penuh penyesalan. Arfan. Ia berdiri canggung, mematung, hanya berani menatap dari jauh. Entah bagaimana dia bisa masuk ke acara eksklusif itu, tapi Shiva hanya terpaku. Reza menyadari arah pandangan istrinya, dan dengan tenang berjalan ke arah Arfan. Orang-orang terdiam, menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Arfan menunduk dalam, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Reza, maaf, saya gak pantas ada di sini. Saya cuma ingin sampaikan sesuatu ke Shiva. Sekali ini saja. Reza memutar tubuhnya, lalu memberi isyarat pada Shiva. Shiva berjalan perlahan ke arah mereka. Suasana sekitar jadi hening. Kamera mulai merekam diam-diam. Tapi Shiva tak peduli. Arfan menatapnya, matanya penuh genangan. Aku tahu aku laki-laki paling hina. Dulu aku gak lihat siapa kamu. Aku buang kamu kayak sampah. Shiva. Sekarang, lihat kamu berdiri di sini, aku cuma ingin bilang, aku menyesal. Sepenuh hati. Aku tidur di kosan sempit sekarang. Rani ninggalin aku. Uang habis. Hidupku berantakan. Shiva menatapnya lama. Namun kali ini tidak dengan marah. Wajahnya datar. Matanya jernih. Arfan, ucapnya pelan, tapi jelas. Apa yang kamu alami sekarang bukan karma dari aku, tapi tanggung jawab dari pilihanmu sendiri. Arfan menunduk makin dalam, suaranya gemetar. Kalau aku mati hari ini pun aku rela, asal kamu maafin aku. Shiva menatapnya lama. Lalu ia mengangguk pelan. Aku maafin kamu, bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku butuh damai untuk lanjut hidup. Dan supaya anakku gak tumbuh dengan kebencian dalam darahnya. Arfan menitikkan air mata. Shiva melangkah pergi perlahan, kembali ke sisi Reza. Terima kasih, bisik Arfan lemah. Malam itu, Shiva berdiri di balkon rumah bersama Reza. Alia tidur nyenyak di kamarnya. Lampu kota bersinar dari kejauhan. Terima kasih sudah selalu di sini, ucap Shiva pelan. Reza memeluknya dari belakang. Kamu yang ajarkan aku, bahwa cinta sejati tidak harus datang dari cinta pertama, tapi dari hati yang bersedia memeluk luka seseorang, dan menyembuhkannya bersama. Shiva memejamkan mata. Ia tidak lagi hidup dalam luka, tidak lagi bertahan untuk membuktikan diri. Ia kini hidup karena tahu bahwa cinta yang benar, tidak akan pernah datang bersama pengkhianatan. Dan malam itu, di bawah langit yang sunyi dan damai, seorang perempuan bernama Shiva akhirnya berdiri sebagai pemenang. Tanpa membalas, tanpa menyombong. Hanya dengan diam, martabat, dan sebuah keluarga yang kini sepenuhnya miliknya. Selesai.